Salsabila, NIM B1A2-19017 dari kelas A D3 Farmasi Angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari CPOB, sejarah dari CPOB, ketentuan umum CPOB, tujuan dari CPOB, dan aspek-aspek yang tercantum dalam CPOB. CPOB adalah tata cara pembuatan obat yang baik yang merupakan wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. CPOB tidak hanya membaca aspek produksi, tetapi juga kualitas obat. Hal ini pengendalian mutu menyeluruh sangatlah penting untuk dilakukan agar produk yang dihasilkan tidak hanya lulus dari pengujian. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa mutu harus dibentukkan ke dalam produk untuk membangun kualitas ke dalam produk. Sejarah perkembangan CPOB. Pada tahun 1969, WHO menerbitkan konsep Good Practice in Manufacture and Quality Control of Drug. Pada tahun 1971, mulai diterapkan di Indonesia, tetapi masih bersifat sukarela. Pada tahun 1984, tersusun ASEAN Good Manufacturing Practice Guidelines, edisi 1 di mana Indonesia merupakan koordinator penyusun CPOB atau GMP-nya. Setelah direvisi dan diperbaiki, terbit edisi 2 pada tahun 1988. Pada tahun 1988, pedoman CPOB edisi 1 dikeluarkan dan mulai penerapannya. Pedoman CPOB merupakan pedoman resmi melalui SK Menkes RI nomor 43 Menkes SK 2 1988 tanggal 2 Februari 1989. Tidak lama berselang, BPOM mengeluarkan SK Dirjen POM nomor 05411 ASK 1289 tanggal 16 Desember 1989 tentang penerapan CPOB pada industri farmasi sebagai tindak lanjut SK Menkes RI yang turun beberapa bulan sebelumnya. Pada tahun 1989 sampai 1994, batas waktu pemenuhan CPOB oleh industri farmasi. Pada tahun 2001, dirilisnya pedoman CPOB edisi 2. Pada tahun 2004, Adendum 4, GMP for Human Blood and Blood Product. Pada tahun 2005, Draft Pedoman CPOB edisi 3 atau GMP. Pada tahun 2016, dirilisnya pedoman CPOB edisi 3 atau GMP. Pada tahun 2007, batas waktu pemenuhan CGMP. Pada tahun 2012, dikeluarkannya CPOB terkini CGMP edisi keempat beserta peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 031.13.12.12.8194 tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang benar. CPOB mencangkup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat yang dibuat memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Aspek penting dalam CPOB. Yang pertama, sistem mutu industri farmasi. Pemegang izin industri farmasi atau IIF memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar, dan persetujuan uji klinis. Selain itu, obat yang dibuat oleh industri farmasi harus menjaga keamanan, mutu, dan efektivitas obat agar tidak menimbulkan resiko yang membahayakan bagi pasien ataupun pengguna. 2. Personalia.
CPOB menyatakan bahwa industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia atau personil yang berkualitas dan terkualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. 3. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Di dalam CPOB sendiri mensyaratkan industri farmasi untuk memberikan pelatihan kepada seluruh personilnya. Pelatihan ini sebagai salah satu bentuk penerapan dari sistem manajemen mutu di industri farmasi yang dapat berpengaruh terhadap mutu produk, baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Peralatan. Peralatan pembuatan obat harus ditempatkan dan dikualifikasi dengan baik agar mutu obat yang dihasilkan dapat terjamin dan seragam dari batch ke batch. Selain itu, penggunaan peralatan harus memerhatikan kebersihan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. 5. Produksi. Industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB. Dengan mengikuti pedoman CPOB, dalam produksinya akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman obat serta pengembalian obat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat. Jika kondisi kemasan masih baik, namun cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman diduga dapat merusak produk obat, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produknya. 7. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. 8. Inspeksi diri. Audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok atau supplier. Inspeksi diri dilaksanakan secara independen dan diverifikasi oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini adalah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. Audit mutu dilaksanakan oleh spesialisasi dari luar atau independen atau juga bisa tim yang dibentuk oleh manajemen perusahaan yang berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Audit mutu ini meliputi pemeriksaan dan penilaian semua atau sebagian dari sistem manajemen mutu dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan mutu. Audit mutu ini juga dapat diperluas terhadap sumber bahan produksi atau bahan pengemas yang telah memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditentukan oleh industri farmasi yang bersangkutan. 9. Keluhan dan penarikan kembali produk. Penarikan kembali obat merupakan suatu proses penarikan kembali produk dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch tertentu dari peredaran. Tindakan ini dilakukan apabila ditemukan produk yang cacat mutu atau bila ada laporan mengenai keluhan setelah pemakaian produk sehingga berisiko terhadap kesehatan. 10. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya dokumentasi adalah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas akan mampu memperkecil resiko terjadinya kekeliruan atau salah tafsir yang biasanya timbul
karena hanya mengandalkan komunikasi lisan. Tidak didukung dengan pesan yang tertulis atau dikirim secara elektronik. 11. Kegiatan alih daya. Kegiatan alih daya merupakan tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk menghindari kesalahpahaman sehingga dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Kegiatan yang dialihdayakan haruslah didefinisikan, disetujui, dan dikendalikan di dalam sebuah kontrak tertulis. 12. Kualifikasi dan validasi. Industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan. Adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk obat yang hendak divalidasi. Baiklah, itulah penjelasan mengenai CPOB, dan dapat kita simpulkan bahwa industri farmasi dalam membuat suatu produk obat harus memenuhi segala aspek dari CPOB agar produk yang dihasilkan memenuhi mutu yang bagus serta obatnya itu dapat digunakan sesuai dengan kegunaannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.